Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 1. Bagaimanakah kabar kamu hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Puji dan syukur kita panjatkan juga kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar walaupun masih dalam jaringan, atau sering kita dengar pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi. Baik, selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi yang saya ampuh, yaitu bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya, Bapak Jeriko Sanjaya Gultom, selaku guru komputer kamu di SD Budi Murni 7 Medan. Baik, langsung saja kita masuk ke judul kita yang pertama, yaitu menyalakan dan mematikan komputer. Oke, sebelumnya kita sudah membahas yaitu menggunakan mouse komputer. Ini adalah peta konsep pembelajaran kita. 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari menggunakan mouse komputer, dan minggu yang lalu menggunakan keyboard komputer. Dan sekarang saya akan mengajarkan kepada kamu untuk menyalakan dan mematikan komputer. Baik, sekarang kamu sudah mengenal apa itu TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi, dan apa juga kegunaannya, apa fungsi dari masing-masing perangkat keras yang sudah saya beritahu kepada kamu, ya. Dan komputer itu pasti kamu sudah mengenalnya, ya. Di zaman teknologi sekarang ini, apalagi di tengah pandemi, semua proses belajar mengajar pasti menggunakan yang namanya TIK, ya. Apalagi itu penggunaan smartphone dan juga laptop terus meningkat dikarenakan situasi pandemi COVID-19 ini. Baik, komputer sudah banyak digunakan dimanapun, baik itu sekolah, baik itu di perkantoran, baik itu di mall, ataupun dimanapun. Sekarang sudah sering kita jumpai apa itu TIK, ya. Semua perangkat-perangkat TIK sangat sering kita jumpai baik di kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk kali ini kita akan masuk ke subjudul menyalakan dan mematikan komputer, ya. Jadi saya mau mengajarkannya karena tidak mungkin kamu dapat menggunakan komputer sebelum kamu nyalakan. Dan nanti di akhir juga akan saya ajarkan bagaimana mematikan komputer. Baik, dengan tujuan pembelajaran di sini saya mengharapkan kamu dapat mendemonstrasikan atau mempraktikkan cara menyalakan dan mematikan komputer, ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, langsung saja. Bagaimana cara mematikan komputer dan bagaimana cara menyalakan komputer? Langkah yang pertama yang harus kamu ketahui yaitu pastikan perangkat keras komputer kamu, seperti itu CPU, seperti itu monitor, dan juga printer, dan juga perangkat keras yang membutuhkan tenaga arus listrik, ya. Pastikan semuanya sudah terhubung ke arus listrik. Tapi ingat, ya, perhatikan gambar yang di bagian atas itu. Nah, karena kamu masih kurang paham atau masih di bawah pengawasan oleh orang tua, ya. Jadi kalau ingin, jika ada pun alat elektronik lainnya ataupun itu ada komputer di rumah kamu, untuk menghubungkan arus listriknya ke komputer kamu, coba minta bantuan kepada orang yang lebih dewasa, ya. Ingat, jangan sembarangan ke arus listrik, ya. Hanya satu kesalahan kecil itu sudah berakibat fatal, ya. Jadi kalau mau
colokkan semua contoh kabel atau perangkat elektronik lainnya ke arus listrik, mintalah bantuan kepada yang lebih dewasa ya. Jangan coba-coba, nanti berakibat fatal. Oke, itu yang pertama ya. Pastikan semua perangkat keras ke arus listrik sudah terhubung. Baik, selanjutnya kamu perhatikan di monitor kamu. Di situ ada nanti tombol power ya. Letak tombol power pada setiap CPU itu berbeda-beda ya. Ada dia nanti di bagian atas, ada di bagian tengah, ada di bagian sudut, bermacam-macam. Kamu perhatikan saja ada nanti tombol yang agak besar ya. Jika ada tulisannya power atau simbol logo powernya seperti yang ada di layar kamu ya, tekan satu kali untuk menyalakan komputer ya. Pastikan CPU tersebut sudah menyala dengan menekan tombol powernya pada CPU satu kali. Oke, ingat, tekan tombol power pada CPU. Setelah menyala CPU, kita harus menyalakan kembali layar monitor kita ya. Bagaimana caranya? Iya, tetap juga harus menekan tombol power yang terdapat di monitor ya. Dan letak tombol power pada monitor ini pun berbeda-beda ya. Tidak sama semua seperti yang di dalam gambar. Ada nanti dia di bagian samping, ada nanti dia di bagian bawah, ada juga di bagian depan ya. Jadi semua letaknya tombol power pada monitor baik itu CPU semua berbeda-beda ya. Jadi jangan karena kamu lihat gambar ini nanti kamu berhadapan dengan komputer langsung kamu lihat, Pak, tidak ada tombolnya. Iya, semua letak tombol powernya berbeda-beda. Ingat, pastikan terhubung ke arus listrik, tekan tombol power pada CPU dan tekan tombol power pada monitor ya, sampai nanti layar monitor kamu memunculkan tampilan seperti ini ya. Ada di situ software ya. Apa itu software? Perangkat lunak. Sebelumnya sudah kita pelajari ya. Ada software dan tampilannya persis seperti yang ada pada layar kamu ini ya. Jadi tunggu sampai monitor kamu, jangan kamu tekan tombol apapun sebelum layar monitor kamu memunculkan tampilan seperti yang ada di layar kamu ini sekarang ya. Oke, itu dia untuk menghidupkan komputer. Kemudian kita akan masuk ke mematikan komputer. Mematikan komputer sangat sederhana dan simple ya, tidak seperti menghidupkan komputer ya. Jadi untuk mematikan komputer, kamu hanya cukup ya mengklik, arahkan kursor kamu, pegang mouse kamu, arahkan kursor kamu ke bagian, perhatikan tanda panah yang angka 1 ya. Arahkan kursor kamu ya, arahkan kursor kamu ke tombol Windows yang seperti ada di layar kamu sekarang ya. Perhatikan, lo ada di situ logo Windows. Biasanya dia itu ada di sudut bawah ya. Pilih dan klik satu kali sehingga muncul tampilan kotak dialog seperti ini ya, atau jendela Windows ya. Kemudian arahkan kursor kamu kembali ke tanda panah yang kedua ya. Nanti ada dia nanti di situ kotak dialog ya. Ada tulisan shutdown ataupun tidak ada tulisan shutdown. Arahkan, pilih dan klik tanda panah yang ada di samping shutdown itu, kemudian pilih ya yang namanya shutdown ya. Jadi tekan logo Windows, pilih dan klik logo Windows, kemudian pilih dan klik shutdown. Jika tidak terdapat shutdown, pilih dan klik kembali tanda panah yang mengarah ke kanan, lalu pilih shutdown. Oke, itu jika menggunakan mouse. Bisa juga menggunakan cara lain. Cara lainnya bagaimana? Kita dapat menggunakan tombol yang terdapat pada
keyboard, ya. Apa itu keyboard? Iya, papan ketik, ya. Jadi, kalau kamu mau menggunakan keyboard untuk mematikan komputer, bisa saja. Bagaimana caranya, Pak? Caranya, pilih dan klik ALT, ya. Jika kamu terdapat di situ tombol ALT, kamu perhatikan ada itu nanti dia di samping tombol spasi, ya. Tombol yang paling unik karena dia yang paling panjang. Ada nanti dia di samping tombol spasi, ada namanya tombol ALT, ya, singkatan dari alternatif, ya. Tekan ALT, jangan dilepas. Ingat ya, tekan ALT jangan dilepas, lalu tekan tombol F4. Oke? Jika kedua tombol tersebut sudah kamu tekan, akan muncul kotak dialog untuk mematikan komputer, ya. Shutdown Windows. Pilih dan klik shutdown, kemudian OK kan. Ya, itu cara cepatnya menggunakan keyboard, ya. Tekan ALT jangan dilepas, lalu tekan tombol F4. Itu jika menggunakan keyboard, sedangkan mouse pilih dan klik logo Windows, kemudian pilih dan klik shutdown. Oke? Itu dulu untuk mematikan dan menyalakan komputer, ya. Cukup sekian pembelajaran kita, ya, untuk hari ini. Ingat, minggu depan pada hari Kamis, ya, kita akan menghadapi atau melaksanakan ujian tengah semester. Persiapkan diri kamu, ulang-ulangi pelajaran video pembelajaran yang sudah saya berikan kepada kamu mulai dari tahun ajaran yang lalu, tahun ajaran yang baru ini 2020-2021. Ulang-ulangi video pembelajaran yang sudah saya berikan kepada kamu dan lihat buku kamu, ya. Semoga itu menjadi bekal yang baik untuk kamu pada saat melaksanakan ujian tengah semester minggu depan, ya. Jadi persiapkan dirimu, tetap jaga kesehatan kamu, dan ada kata sebelum saya akhir video pembelajaran ini, yaitu sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Jadi, pada saat kamu sekarang masih tahap pembelajaran, sukses itu apabila nanti kamu mendapatkan ranking, ya. Jika kamu ingin mendapatkan ranking, berartilah itu hadiah untuk kamu, bagi kamu yang mau belajar atau yang mau berusaha, ya. Jadi siapa yang jarang mengirim kuis, jarang membuka video pembelajaran yang saya berikan, pasti dia tidak akan mendapatkan hadiah yang baik. Oke? Jadi jika kamu ingin mendapatkan hadiah, silahkanlah berusaha dan silahkanlah terus gapai mimpimu, terus bersemangat walaupun kita masih tahap pembelajaran dalam jaringan. Oke? Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Semoga keluarga kita semua diberikan umur yang panjang dan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Oke? Salam dari saya. Semoga ini dapat menjadi bekal yang baik untuk kamu di kedepannya. Oke? Terima kasih. Salam, sampai jumpa.